Sejak sebuah bisikan asing mengguncang keyakinanku. Aku belajar bahwa bahaya tak selalu datang dengan wajah musuh. Kadang ia bersembunyi di balik panggilan keluarga. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu, Sylvie berjalan menuruni lobi gedung kantornya dengan langkah yang biasa saja. Tapi hatinya terasa lebih berat dari biasanya. Ia masih teringat mimpi semalam, bayangan Burina yang tersenyum penuh arti ketika menyinggung keputusannya di rapat proyek besar kemarin. Meski Aditya menanggapinya dengan santai, senyum tipis sang ibu mertuanya telah meninggalkan bekas. Hatinya campur aduk antara kesal, cemas, dan rasa tidak berdaya yang samar-samar ia coba padamkan. Langkahnya terhenti sebentar ketika seorang pria berdiri di dekat lift. Rambutnya tertata rapi, jas gelap yang dipakainya rapi sekali, dan matanya menatap Sylvie seakan menembus pikirannya. Ia tersenyum samar dan mendekat tanpa permisi. Ada sesuatu pada sorot matanya, tenang, tapi penuh urgensi. Sylvie, suaranya rendah, hampir seperti angin yang menyelinap ke telinga. Hati-hati dengan ibu mertuamu. Tubuh Sylvie seketika kaku. Kata-kata itu tidak hanya terdengar aneh, tapi langsung menyayat rasa aman yang ia pegang selama ini. Ia menatap pria itu, terkejut. Maaf, maksud Anda siapa? Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar, memberi tatapan yang seolah mengatakan, jangan abaikan ini, lalu menghilang ke arah lift yang baru saja terbuka. Hanya meninggalkan Sylvie di tengah lobi yang ramai, tapi seolah dunia di sekitarnya membeku. Rasa takut mulai merayap ke dalam dada Sylvie, mencampur aduk dengan rasa penasaran yang menyesakkan. Ia menunduk, meremas erat tas kerjanya, mencoba menenangkan diri. Namun, suara pria itu terus terngiang di telinganya. Apa maksudnya? Sylvie menanyakan hal itu pada dirinya sendiri berulang kali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Aditya, yang muncul dari arah tangga lobi, tersenyum santai sambil membawa secangkir kopi untuk Sylvie. Kamu kenapa? Enam? Seperti melihat hantu saja. Sylvie terdiam sejenak. Ia ingin menceritakan semuanya. Pria misterius, bisikan yang mengusiknya, dan rasa takut yang tiba-tiba muncul. Tapi saat menatap Aditya, yang matanya bersinar penuh kepercayaan pada ibunya, ia merasa berat. Jika aku bilang, dia akan menganggap aku berlebihan. Lagi. Bisik hati Sylvie membuatnya menelan kata-kata. Nggak apa-apa. Cuma, sedikit lelah. Jawabnya singkat sambil tersenyum tipis, mencoba menutupi getaran yang masih terasa di tangannya. Aditya menepuk bahunya ringan, lalu mengalihkan pembicaraan ke rapat yang akan mereka hadiri. Tapi tekanan batin Sylvie tidak hilang. Justru rasa ingin tahu dan kekhawatiran bertambah. Ia mulai memperhatikan detail kecil. Cara Burina menatapnya, cara Aditya cenderung membela sang ibu tanpa menyadari efeknya pada Sylvie. Sylvie berjalan melewati meja resepsionis, mencoba mengatur napasnya. Hatinya mulai mencari pola. Setiap senyum, setiap kata Burina selama sebulan terakhir, mulai disusun ulang dalam pikirannya. Apakah ini kebetulan atau ada maksud tertentu? Ia menggigit bibir, menyadari bahwa pertanyaan itu sendiri sudah menimbulkan rasa takut baru. Di dalam kantornya, Sylvie menyalakan laptop dan membuka catatan proyek, mencoba memusatkan pikiran. Tapi matanya terus menerawang ke jendela. Bayangan lobi dan lift tempat pria misterius itu muncul masih terngiang. Ia merasakan adrenalin yang asing, campur aduk antara takut dan penasaran, seperti alarm internal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dimas, rekan kerja sekaligus teman dekat yang duduk di meja sebelah, menatap Sylvie dari layar komputer. Kamu kelihatan tegang pagi ini. Enam. Ada apa? Sylvie menghela napas panjang, ingin mempercayai Dimas, tapi juga takut jika kata-kata itu keluar tanpa bukti. Ia hanya tersenyum tipis. Nggak ada apa-apa. Cuma, ngantuk saja. Namun, dalam hatinya, Sylvie sudah membuat keputusan kecil tapi berisiko. Ia akan mulai mencatat semua hal aneh yang terjadi, setiap gerakan Burina, setiap insiden yang terasa janggal. Sekarang, rasa penasaran dan takut itu menjadi motivasi baru. Hatinya tegang,
Tapi ada rasa kontrol yang mulai muncul. Jika ada niat jahat yang tersembunyi, ia tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Ketika rapat pertama dimulai, mata Sylvie terus menyapu lobi melalui kaca jendela kantor, waspada pada setiap gerakan orang-orang. Suara pria misterius itu seolah masih berbisik di telinganya, membuat jantungnya berdegup cepat. Ini baru permulaan. Tekanan batin baru mengendap, mengancam membuatnya gelisah sepanjang hari, dan keputusan kecil untuk mulai mengamati diam-diam adalah langkah pertama yang penuh risiko. Meski pagi hari telah berlalu, getaran dari bisikan misterius di lobi kemarin masih membekas di dada Sylvie. Saat ia menatap layar laptop, catatan rapat proyek yang harus diselesaikan terasa kabur di matanya. Pikirannya terus memutar ulang wajah pria misterius itu dan kata-kata yang diucapkannya. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia menyadari ada pola yang mulai terbentuk di pikirannya. Pola yang menghubungkan ketegangan yang dirasakannya dengan perilaku Burina selama sebulan terakhir. Sylvie menunduk, memperhatikan email yang baru masuk dari Burina. Subjeknya tampak biasa, persetujuan pengeluaran proyek. Namun, saat dibaca lebih teliti, ia menyadari nada yang tidak biasa, sangat rinci dan mengarahkan keputusan yang seharusnya menjadi wewenangnya sendiri. Setiap kalimat seolah menuntun langkahnya, dari pemilihan vendor hingga jadwal rapat yang ia sendiri sudah susun. Sebuah rasa tidak nyaman tumbuh, seolah setiap tindakan yang ia lakukan selalu berada di bawah pengawasan yang intens, tapi tersembunyi. Dimas, yang duduk di meja sebelahnya, menoleh dengan alis terangkat. Kamu kelihatan gelisah lagi, Enam. Masih memikirkan bisikan itu? Katanya santai, tapi ada nada serius dalam suaranya. Dimas bukan hanya rekan kerja. Ia teman dekat yang sering menjadi pengingat bagi Sylvie saat hatinya mulai goyah. Tatapannya penuh perhatian, namun tetap menjaga jarak, memberi Sylvie ruang untuk memutuskan apa yang ingin dibagi. Sylvie menelan ludah dan menutup laptop sebentar. Iya. Tapi ini lebih dari sekadar bisikan, katanya pelan. Aku mulai menyadari, Burina terlalu ikut campur dalam semua hal. Bahkan yang seharusnya keputusan kami, dia arahkan. Dimas mengangguk, mencondongkan tubuh sedikit ke arah Sylvie. Aku nggak mau bikin kamu paranoid, tapi kamu tahu, kadang orang yang terlalu mengatur itu, punya motif yang nggak terlihat. Mungkin mereka ingin kendali lebih, atau sesuatu yang lebih buruk. Kalimat itu menancap tajam di dada Sylvie. Ia memandang meja kerjanya, menatap tumpukan dokumen, layar komputer, dan kalender rapat yang biasanya terasa aman. Kini semuanya terasa seperti jebakan kecil. Seperti Burina menata kehidupan dan pekerjaan Sylvie bukan demi kebaikan, tapi untuk keuntungan yang belum bisa ia pahami. Dalam hati, Sylvie mencoba mengingat setiap kejadian kecil yang sebelumnya ia abaikan. Perubahan tempat dokumen penting tanpa sepengetahuannya, pengaturan ulang agenda rapat tanpa pemberitahuan, hingga komentar ringan Burina yang selalu membuat keputusan Sylvie tampak tidak kompeten. Hal-hal itu dulu terasa wajar, tapi sekarang satu persatu membentuk pola yang menakutkan. Dimas, ucap Sylvie akhirnya, suaranya hampir serak. Aku harus mulai memperhatikan hal-hal kecil ini, mencatat semuanya, sebelum ada sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ia menatap rekan kerjanya dengan mata penuh keputusan baru. Dimas mengangguk, menyadari bahwa Sylvie mulai bergerak dari rasa takut pasif menjadi kewaspadaan aktif. Baik, Enam. Aku bisa bantu pantau, tapi hati-hati. Jangan sampai kamu ketahuan sedang mencatat atau mengamati terlalu terang-terangan. Sylvie menarik napas panjang, merasakan campuran rasa lega dan ketegangan baru. Ia mulai merasakan kekuatan kecil dalam dirinya. Meski takut, ia bisa bertindak. Namun, tekanan batin meningkat karena ia tahu langkah kecil ini membawa risiko. Jika Burina mengetahuinya, konsekuensinya bisa jauh lebih serius daripada sekadar dimarahi atau ditegur. Sepanjang pagi itu, setiap langkah Sylvie terasa lebih berhati-hati. Saat menggeser kursi, saat membuka dokumen, bahkan saat menatap layar komputer, ia memikirkan kemungkinan bahwa Burina bisa memantau atau mengatur semua itu untuk kepentingan tersembunyi. Ketegangan batinnya berubah. Dari rasa takut yang samar menjadi kewaspadaan yang tajam, bercampur dengan sedikit kemarahan pada dirinya sendiri karena dulu terlalu percaya. Ketika bel makan siang berbunyi, Sylvie memutuskan untuk berjalan sebentar ke taman di halaman gedung. Udara segar seharusnya menenangkan,
tapi langkahnya terasa berat. Matanya terus menatap pintu lobi, seolah takut akan munculnya pria misterius atau sekadar melihat sosok Burina mengawasi dari kejauhan. Ia membuat keputusan kecil tapi signifikan. Mulai mencatat setiap perilaku Burina, setiap intervensi di kantor maupun rumah, dan setiap tanda yang terasa janggal, baik besar maupun kecil. Keputusan ini berisiko, karena langkah itu bisa terbaca dan memperparah ketegangan dengan Aditya dan Burina. Namun, untuk pertama kalinya sejak bisikan itu, Sylvie merasa memiliki kendali, meski tipis, atas ketidakpastian yang mengancamnya. Saat ia kembali ke kantornya, laptop dibuka, catatan mulai ditulis, dan mata Sylvie menatap daftar agenda hari itu dengan kewaspadaan baru. Tekanan batin tidak hilang. Ia masih takut, masih penasaran, tetapi kini ketegangan itu disalurkan menjadi tindakan. Hari itu berakhir dengan satu kesadaran yang menekan. Bahaya nyata mungkin belum terlihat, tapi langkah pertama untuk menghadapi dan mengungkapnya telah dimulai. Sore itu, setelah hari yang panjang, Sylvie duduk di mejanya dengan catatan perilaku Burina terbuka di layar laptop. Setiap entry adalah titik kecil dari ketidaknyamanan yang selama ini ia abaikan. Komentar meremehkan, intervensi yang tak perlu, pengaturan yang tidak diinginkan. Namun kali ini, rasa tidak nyaman itu berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam, lebih pribadi. Bisikan pria misterius di lobi 2 hari lalu terus terngiang di telinganya, menembus setiap upaya untuk tetap fokus. Hati-hati dengan ibu mertuamu. Kata-kata itu seperti jarum halus yang menusuk rasa aman yang selama ini ia anggap biasa. Tidak ada orang lain yang tahu, dan itu membuat Sylvie merasa semakin sendirian. Ia menutup mata sejenak dan membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu. Ia mengingat bagaimana saat pertama kali bekerja di perusahaan keluarga, Burina selalu menekankan kelemahan Sylvie, bahkan di depan karyawan lain. "Sylvie, aku tahu kamu pintar, tapi mungkin ini terlalu besar untukmu," kata Burina saat rapat pembukaan proyek besar pertama Sylvie. Suara itu, yang waktu itu terdengar seperti nasihat, kini terasa seperti awal dari pola meremehkan yang melekat hingga hari ini. Sylvie menggenggam penanya dengan lebih erat, merasa sakit di dada. "Selama ini aku menoleransi karena aku ingin damai. Tapi mungkin aku terlalu naif." Kenangan lain muncul, komentar tentang penampilannya, cara menegur keputusan bisnisnya, bahkan kata-kata halus yang menekan harga dirinya. Semua itu dulu terasa normal, tapi kini, dalam konteks bisikan misterius itu, terlihat seperti peringatan tersamar. Dimas, yang masih duduk di meja sebelah, menatapnya dengan serius. "Kamu kelihatan seperti memikirkan sesuatu yang besar. Enam. Aku bisa lihat itu di matamu." Suaranya lembut, tapi tegas, menunjukkan bahwa ia siap memberi masukan atau dukungan, tergantung apa yang Sylvie butuhkan. Sylvie menatapnya, menahan napas. "Aku mulai sadar, Dimas. Semua hal kecil yang dulu aku abaikan, sekarang terasa berbeda. Seperti ada maksud tersembunyi di balik semuanya." Dimas mengangguk, menyandarkan punggungnya di kursi. "Makanya aku bilang sebelumnya, jangan bergerak tanpa bukti, Enam. Kalau ini serius, dan kamu cuma mengira-ngira, itu bisa balik ke kamu. Tapi kalau benar, bukti itu satu-satunya senjata kita." Kata-kata Dimas menembus kepala Sylvie. Ia merasakan ketegangan baru, antara ketakutan dan kewaspadaan, antara kemarahan dan kebingungan. Konflik batin itu makin jelas. Bagaimana caranya menavigasi hubungan keluarga dan pekerjaan, tanpa membuat dirinya terlihat paranoid, tapi juga tetap melindungi diri dari ancaman nyata. Sylvie menatap dokumen dan catatan yang ia buat selama 2 hari terakhir. Setiap titik kecil dari perilaku Burina kini terasa seperti potongan teka-teki yang harus dirakit. "Kalau aku salah langkah, semuanya bisa gagal. Tapi kalau aku diam, mungkin bahaya nyata menunggu." Ia menekan dagunya, merasa dada berdebar lebih cepat. Ia ingat komentar Burina di akhir rapat kemarin, yang awalnya ia anggap ringan. "Sylvie, jangan terlalu cepat ambil keputusan. Lebih baik tunggu nasihat dari yang berpengalaman." Dulu, kata-kata itu membuatnya tersenyum kecut dan membiarkan diri direndahkan. Sekarang, dengan bisikan misterius yang menghantuinya, kata-kata itu menjadi pertanda, ada kontrol yang disengaja, bukan sekadar perhatian. Sylvie menatap layar laptopnya lagi dan membuka dokumen arsip perusahaan,
membandingkan keputusan bisnis yang pernah ia ambil dengan komentar Bu Rina. Ada beberapa intervensi yang tampak wajar, tapi ketika dilihat secara keseluruhan, pola yang membingungkan muncul. Arah keputusan yang ia ambil selalu dimanipulasi, hasilnya selalu memberi keuntungan Bu Rina, bukan perusahaan. Dimas, ucapnya pelan, aku harus mulai mengamati setiap langkahnya. Catat semua interaksi, setiap komentar, setiap dokumen yang diubah. Ini satu-satunya cara aku bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dimas mengangguk, menepuk bahu Sylvie ringan tapi penuh pengertian. Baik, tapi hati-hati, Enam. Bu Rina pintar, dan kalau dia tahu kita mengamati, bisa bahaya. Ini bukan soal emosimu saja, ini soal keamananmu juga. Sylvie menarik napas panjang, merasa ketegangan di dadanya semakin berat, tapi ada sedikit rasa kendali yang muncul. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kewaspadaan dan pencatatan sistematis adalah jalan keluar dari rasa takut yang tak jelas itu. Namun tekanan batin baru muncul. Ketakutan akan terbaca, risiko yang meningkat, dan pertanyaan apakah Aditya akan tetap mendukungnya atau kembali membela ibunya. Ia menutup laptop, menatap jendela kantor ke arah lobi, bayangan lift dan orang-orang yang lalu lalang terasa berbeda. Setiap gerakan kecil bisa menjadi ancaman, tapi langkah pertama untuk menghadapi pola yang lebih besar sudah dimulai. Keputusan kecil itu, mengamati dan mencatat secara rahasia, memberi tekanan batin baru. Apakah ia bisa terus bertindak diam-diam tanpa ketahuan? Hari itu berakhir dengan satu kenyataan. Ketegangan meningkat, rasa takut bercampur kewaspadaan, dan perang batin baru untuk mengungkap maksud Bu Rina dimulai. Pagi itu, Sylvie merasakan detak jantungnya lebih cepat dari biasanya. Ingatan akan keputusan kecil yang diambil kemarin, mencatat semua perilaku Bu Rina, masih segar di pikirannya. Ia menyadari bahwa kewaspadaan aktif kini bukan hanya soal catatan atau bukti. Ada rasa takut yang tak bisa diabaikan, rasa takut yang mulai meresap ke setiap langkahnya. Saat melangkah menuju mobil di area parkir gedung, ia menatap palang yang menutup secara otomatis. Namun sesuatu terasa aneh. Teknisi yang biasa bertugas tampak mondar-mandir. Matanya sering menatap Sylvie dengan cara yang tidak biasa. Pikirannya berkecamuk. Apakah ini hanya kebetulan atau sebuah pola? Ketika kunci mobil dimasukkan dan mesin dinyalakan, palang pintu terbuka lebih cepat dari yang seharusnya. Sylvie hampir tidak siap, dan mobil lain yang sedang melaju dari arah berlawanan hampir menabraknya. Refleksnya mendorong pedal rem dan mobil berhenti dengan jarak yang sangat dekat dari kendaraan lain. Napasnya tersengal. Tangan gemetar di setir, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap sekeliling, mencari petugas keamanan atau siapapun yang bisa menjelaskan insiden itu. Tidak ada yang peduli. Bahkan teknisi yang tadi mondar-mandir, tampak santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya perasaan menakutkan yang menempel di dada Sylvie, bahwa ini bukan kebetulan. Setelah menepi, Sylvie menarik napas panjang dan merogoh tasnya. Dari sana, ia mengeluarkan buku harian rahasia dan ponsel tersembunyi yang selama ini digunakan untuk mencatat kejadian mencurigakan. Ia menuliskan secara rinci apa yang baru saja terjadi. Waktu, kondisi palang, posisi kendaraan lain, dan teknisi yang tampak aneh. Setiap kata terasa seperti taruhan kecil. Jika ada yang melihat catatan ini, risiko terbaca akan meningkat. Saat ia menutup buku harian dan menatap mobilnya sendiri, rasa takut bercampur dengan rasa kemarahan lembut. Bagaimana mungkin seseorang mengatur begitu detail untuk membuatku cedera? Pikirnya. Kematian atau cedera serius bisa terjadi dalam hitungan detik, dan kali ini ia hampir menjadi korban. Aditya tiba dari arah tangga parkir dengan senyum yang tidak tahu apa-apa. Kamu kenapa? Enam? Terlihat pucat sekali. Sylvie menahan napas, menatapnya sekejap. Cuma sedikit kaget, mobil hampir tertabrak. Jawabnya singkat, mencoba menahan ketegangan yang masih mencekam. Aditya mengangkat bahu, tersenyum, dan menyarankan agar Sylvie lebih berhati-hati. Ah, mungkin kebetulan saja, Enam. Jangan terlalu dibesar-besarkan, katanya sambil menepuk punggungnya. Tidak ada rasa takut atau kekhawatiran di matanya. Bahkan, senyumnya seolah menyepelekan bahaya yang baru saja Sylvie alami. Sylvie menelan ludah. Ketidakpercayaan Aditya menambah beban batinnya. Ia menyadari bahwa langkah yang ia ambil,
mencatat perilaku Burina dan insiden mencurigakan, bukan lagi sekadar kewaspadaan. Ini satu-satunya cara untuk tetap aman. Namun tindakan ini sekarang terasa lebih berisiko, karena Aditya bisa salah paham atau, lebih buruk, Burina bisa mengetahuinya. Di perjalanan kembali ke kantor, pikirannya tidak bisa fokus pada rapat yang menunggu. Ia memutar ulang kejadian itu, memperhatikan setiap detail teknisi, posisi palang, dan jarak mobil yang hampir menabraknya. Setiap elemen terasa seperti puzzle yang harus dipecahkan. Sylvie menyadari bahwa pola ini bukan kebetulan. Burina kini mulai menimbulkan ancaman fisik yang nyata. Setibanya di kantor, ia segera membuka laptop dan menambahkan entry baru ke buku harian rahasia. Deskripsi teknisi, jarak nyaris tabrakan, dan tanggal serta waktu yang tepat. Dimas yang duduk di sebelahnya menoleh, matanya tajam melihat ekspresi Sylvie. "Kamu serius mencatat semua itu, Enam?" Dimas bertanya, suara lembut tapi ada nada tegas. Sylvie menatapnya, wajah tegang. "Aku harus, Dimas. Ini lebih dari sekadar komentar atau intervensi kecil. Kalau ini eskalasi pertama, bisa jadi bukan yang terakhir." Dimas mengangguk, menepuk bahu Sylvie ringan. "Baik, tapi tetap hati-hati. Jangan sampai Burina atau siapapun melihatmu terlalu jelas. Ini bukan sekadar catatan biasa lagi, ini menyangkut keselamatanmu." Sylvie menarik napas dalam-dalam, merasakan tekanan batin yang semakin berat. Rasa takut, kewaspadaan, dan kemarahan bercampur menjadi satu, tapi ada sedikit rasa kontrol yang muncul. Tindakan pertama untuk perlindungan nyata telah diambil. Namun keputusan ini berisiko. Jika diketahui, langkah diam-diamnya bisa memicu bahaya lebih besar atau konflik langsung dengan Aditya. Saat rapat dimulai, mata Sylvie tetap waspada. Setiap gerakan orang di sekitarnya diperhatikan. Palang parkir dan teknisi tadi masih terngiang di kepalanya. Hari itu berakhir dengan satu kenyataan yang menekan. Ancaman fisik nyata telah muncul, catatan dan pengamatan diam-diam menjadi prioritas, dan tekanan batin Sylvie kini meningkat drastis, bersiap untuk menghadapi kemungkinan bahaya berikutnya. Ketegangan dari insiden parkiran kemarin belum benar-benar meninggalkan tubuh Sylvie. Ia bangun pagi dengan dada terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Keputusan kecil yang ia ambil, mencatat setiap kejadian mencurigakan, membuatnya lebih waspada, tapi juga lebih lelah. Ada perasaan samar bahwa bahaya tidak berhenti pada satu percobaan. Sylvie memilih berangkat lebih awal, sebelum Aditya bangun. Ia tidak ingin menjelaskan apapun. Mesin mobil menyala normal, suara halus seperti biasa. Beberapa menit pertama perjalanan berlangsung tenang, hampir menipu. Hingga ia tiba di persimpangan besar dekat kantor. Lampu lalu lintas berubah merah. Sylvie menginjak pedal rem. Kosong. Tidak ada tekanan balik. Mobil tetap melaju. Darahnya serasa berhenti mengalir. Dalam sepersekian detik, pikirannya kacau, lalu insting mengambil alih. Ia menarik rem tangan dengan keras, membanting setir ke sisi kiri, klakson ditekan tanpa sadar. Ban berdecit panjang. Mobil berhenti miring hanya beberapa meter dari kendaraan di depannya. Teriakan dan klakson lain terdengar. Sylvie terdiam di balik kemudi, napas terputus-putus, jantungnya berdegup begitu keras sampai telinganya berdenging. Tangannya gemetar hebat. Ini bukan hampir celaka lagi. Ini nyaris mati. Beberapa pengendara menghampiri, menanyakan keadaannya. Sylvie hanya mengangguk singkat. Ia menepi dan menelepon bengkel terdekat. Suaranya bergetar tapi terkontrol. Mobil ditarik, dan ia duduk di ruang tunggu dengan tubuh kaku, tatapan kosong. Mekanik memeriksa cukup lama. Ketika pria itu akhirnya menghampiri, ekspresinya tidak santai. "Ini aneh, Bu," katanya pelan, menurunkan suara seolah takut didengar orang lain. Baut pengunci kaliper remnya dilonggarkan. Sylvie menatapnya tajam. Kalau aus karena pemakaian, bentuknya beda. Ini seperti dibuka manual, lalu dikencangkan setengah-setengah. Kalau terlambat sedikit, rem bisa gagal total. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada hampir celaka tadi. "Bisa disengaja?" tanya Sylvie, suaranya nyaris tak terdengar. Mekanik itu ragu sejenak, lalu mengangguk tipis. "Saya tidak bisa bilang siapa, Bu. Tapi ini bukan kerusakan alami.
Sylvie meminta laporan tertulis. Ketika kertas itu diserahkan, tangannya masih gemetar, tapi pikirannya terasa dingin dan jernih. Untuk pertama kalinya, ketakutannya memiliki bentuk yang bisa disentuh. Di kantor, ia langsung masuk ke ruangannya dan mengunci pintu. Buku harian rahasia dibuka. Ponsel cadangan dinyalakan. Dengan teliti, ia mencatat semuanya. Tanggal, jam, lokasi kejadian, kondisi rem, pernyataan mekanik, dan foto laporan bengkel. Ia menyimpan salinannya di 2 tempat berbeda. Setiap catatan membuat dadanya sesak. Tapi di balik ketakutan itu, tumbuh kesadaran baru. Ini bukan lagi firasat. Ini rangkaian kejadian. Dimas datang sore itu. Begitu melihat wajah Sylvie, ia langsung tahu ini bukan hari biasa. Sylvie menceritakan semuanya singkat dan padat, tanpa emosi berlebihan. Justru ketenangannya yang membuat cerita itu terasa lebih mengerikan. Dimas terdiam lama. Ini sudah melewati batas, katanya akhirnya. Kalau kamu cuma mengandalkan catatan kejadian, mereka bisa bilang ini kebetulan. Kita perlu tahu siapa yang bergerak, kapan, dan di mana. Sylvie mengangguk pelan. Ia sudah memikirkan hal yang sama, tapi belum berani mengatakannya. Pasang pengawasan rahasia, lanjut Dimas. Bukan di rumah. Terlalu berisiko. Di kantor. Area yang jarang diperhatikan. Arsip, lorong belakang, dekat ruang teknisi. Sylvie menatapnya. Ragu. Kalau ketahuan. Makanya harus rapi. Kamera kecil, sudut mati, dan hanya kita yang tahu. Jawab Dimas tegas, tapi nada suaranya jelas penuh kehati-hatian. Ia bukan memprovokasi, ia melindungi. Belum sempat Sylvie menjawab, pintu terbuka. Bu Rina masuk dengan senyum tenang, seolah tidak ada apa-apa. Ia menanyakan kondisi Sylvie, bahkan menyentuh lengannya dengan penuh perhatian. Kamu harus jaga kesehatan, katanya lembut. Perempuan sepertimu sering terlalu memaksakan diri. Sylvie membalas senyum tipis. Dulu, kata-kata itu terdengar seperti perhatian. Sekarang, semuanya terasa berbeda. Setiap intonasi, setiap tatapan, terasa penuh perhitungan. Malam itu, setelah kantor sepi, Sylvie duduk sendirian di ruangannya. Ia menatap catatan dan laporan bengkel sekali lagi, lalu mengirim pesan singkat pada Dimas. Lakukan. Tapi pelan. Jangan sampai ada jejak. Setelah mengirimnya, Sylvie mematikan ponsel dan bersandar di kursi. Jantungnya kembali berdegup kencang. Bukan hanya karena takut, tapi karena ia tahu satu hal dengan pasti. Ia baru saja melangkah lebih jauh. Dan mulai sekarang, setiap gerakannya bisa menentukan apakah ia selamat atau tidak. Sylvie tidak lagi merasakan tidur sebagai tempat istirahat. Sejak mengirim pesan pada Dimas malam itu, pikirannya terus bekerja. Seolah setiap detik adalah jeda sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ada rasa bersalah tipis karena melibatkan orang lain, tapi rasa takut akan mati lebih kuat daripada keraguan moral manapun. Pagi itu, ia datang paling awal ke kantor. Gedung masih sepi, lampu lorong belum semuanya menyala. Langkahnya pelan, terukur, seperti seseorang yang tidak ingin meninggalkan suara. Di dalam tas kerjanya, terselip 2 kamera kecil. Benda sederhana yang kini terasa seperti garis pertahanan terakhir. Ruang arsip berada di ujung lantai, jarang didatangi kecuali saat audit. Sylvie masuk dengan kunci cadangan yang selama ini ia pegang sebagai direktur operasional. Tangannya sedikit gemetar saat membuka rak tertinggi. Kamera pertama ia pasang di sudut yang menghadap pintu dan meja dokumen, tersembunyi di balik map lama. Ia memastikan sudut pandangnya cukup luas, lalu menarik napas panjang. Ini bukan lagi sekadar mencatat. Ini mengintai. Kamera kedua dipasang di sudut kantor pribadinya, menghadap lemari berkas dan pintu masuk. Ruangan itu sering kosong saat ia rapat, dan Bu Rina beberapa kali masuk tanpa izin dengan alasan keluarga. Pikiran itu membuat perut Sylvie mual. Saat semuanya selesai, ia duduk di kursinya, menatap sekeliling. Kantor yang selama ini terasa aman kini berubah menjadi ruang yang penuh kemungkinan ancaman. Namun bersamaan dengan itu, muncul perasaan lain, kendali kecil yang rapuh, tapi nyata. Belum lama ia membuka laptop, pesan dari Bu Rina masuk. Sylvie,
Siang ini temani ibu ke pertemuan vendor lama di gedung penyimpanan lama. Penting. Jangan diwakilkan. Sylvie menatap layar cukup lama. Gedung penyimpanan lama adalah bangunan tua milik perusahaan, jarang dipakai, sedang dalam proses renovasi ringan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tidak ada alasan bisnis yang benar-benar mendesak di sana. Ia hampir menolak. Hampir. Namun bagian lain dari dirinya, bagian yang kini lebih waspada daripada takut, memutuskan menerima. Ia membalas singkat, "Baik, Bu." Keputusan itu membuat dadanya sesak. Gedung penyimpanan terasa lembab dan sunyi. Bau debu dan kayu lama memenuhi udara. Beberapa pekerja renovasi terlihat lalu lalang. Bu Rina berjalan di depan, langkahnya tenang, seolah ini tempat yang sangat ia kenal. "Kita lewat sini," katanya, menunjuk lorong sempit di samping. Sylvie mengikutinya, matanya tak lepas dari langit-langit. Nalurinya menjerit untuk waspada. Ketika mereka berhenti di bawah rak besi tinggi yang dipenuhi papan dan peralatan, Bu Rina melangkah sedikit ke samping. Detik berikutnya, suara keras terdengar. Sebuah papan kayu besar meluncur jatuh dari atas. Sylvie refleks melangkah mundur, nyaris tersandung. Papan itu menghantam lantai tepat di tempat ia berdiri 1 detik sebelumnya. Debu beterbangan. Jantungnya seperti hendak meledak. Pekerja berteriak panik. Seseorang meminta maaf berulang kali, mengatakan rak itu tidak seharusnya terbuka. Bu Rina tampak terkejut. Terlalu terkejut. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya, meraih tangan Sylvie dengan cepat. Sentuhan itu membuat Sylvie menggigil. "Aku tidak apa-apa," jawabnya pelan. Tenggorokannya kering. Ia menatap wajah mertuanya, mencoba membaca sesuatu di balik ekspresi khawatir itu. Tapi seperti biasa, yang ia lihat hanyalah ketenangan yang sulit ditembus. Dalam perjalanan pulang, Sylvie diam. Tangannya dingin. Ia tidak lagi ragu pada satu hal. Ini adalah percobaan mencelakai yang ketiga. Dan jaraknya semakin dekat. Di kantor, ia langsung mengecek rekaman kamera. Jantungnya berdegup kencang saat melihat layar. Rekaman ruang arsip masih sepi. Tapi di kantor pribadinya, ada sesuatu. Bu Rina terlihat masuk saat Sylvie tidak ada. Ia membuka lemari berkas, berdiri cukup lama di depan meja, lalu berbicara dengan seseorang di telepon. Suara tidak terdengar, tapi gerak bibirnya tegas. Sebelum keluar, ia menoleh ke arah sudut kamera, berhenti sesaat, lalu pergi. Sylvie menutup laptop perlahan. Tangan yang memegang mouse gemetar hebat. Dimas masuk beberapa menit kemudian. Tanpa banyak kata, Sylvie menunjukkan rekaman itu. Dimas terdiam lama, wajahnya serius. "Ini bukan kebetulan lagi," katanya akhirnya. "Dan sekarang kamu sudah masuk wilayah berbahaya." Sylvie mengangguk. Dadanya terasa sesak, tapi matanya justru lebih fokus dari sebelumnya. Ketakutan di dalam dirinya berubah bentuk, bukan menghilang, tapi mengeras. Malam itu, sendirian di mobil, Sylvie duduk cukup lama sebelum menyalakan mesin. Ia menyadari satu hal yang membuat napasnya tercekat. Seseorang benar-benar ingin ia celaka. Bukan nanti, bukan mungkin, tapi segera. Dan untuk pertama kalinya, Sylvie tidak lagi bertanya apakah ia harus terus mengumpulkan bukti. Ia bertanya, berapa lama ia bisa bertahan sebelum satu kesalahan kecil membuatnya terlambat. Sylvie tidak langsung pulang malam itu. Setelah duduk lama di dalam mobil, ia kembali ke kantor dengan kepala penuh dan perasaan waspada yang tidak lagi bisa dimatikan. Kalimat terakhir yang berputar di benaknya sejak kemarin hanya satu. Ini sudah bukan dugaan. Ini perburuan. Ia mengunci pintu ruangannya dari dalam dan menyalakan laptop cadangan, perangkat yang tidak terhubung dengan sistem utama perusahaan. Rekaman kamera ia salin satu persatu, memeriksa dengan teliti, menahan napas setiap kali layar menampilkan sosok yang tidak seharusnya ada di sana. Di layar, teknisi gedung muncul beberapa kali di jam-jam ganjil. Ia masuk ke ruang arsip tanpa membawa alat kerja, berdiri cukup lama di depan rak tertentu, lalu keluar dengan cepat. Beberapa menit kemudian, rekaman lain menunjukkan Bu Rina masuk melalui pintu samping kantor Sylvie, jalur yang jarang dipakai karyawan. Sylvie memutar ulang adegan itu berulang kali. Di satu rekaman,
Burina tampak berbicara singkat dengan teknisi tersebut. Tidak ada suara, tapi bahasa tubuh mereka jelas. Satu memberi instruksi, yang lain mengangguk. Setelah itu, teknisi pergi ke arah lorong belakang, arah yang sama dengan jalur menuju ruang mekanikal gedung. Tangan Sylvie dingin. Tenggorokannya terasa kering. Ia menamai folder itu dengan kode sederhana, lalu memindahkannya ke flash drive kecil yang selalu ia bawa di balik dompet. Salinan kedua ia unggah ke penyimpanan awan pribadi dengan nama samaran. Bukti digital pertama tersimpan. Tidak lengkap, tapi cukup untuk menunjukkan keterlibatan. Keesokan harinya, Sylvie mulai bergerak lebih hati-hati. Ia tidak lagi membuka dokumen penting di jam kerja biasa. Ia datang lebih awal, pulang lebih larut, dan bekerja dengan sistem berlapis. Di ruang arsip, ia menemukan beberapa dokumen keuangan yang pernah ia setujui, kini isinya berubah. Angka dipindahkan. Tanda tangan digital dimodifikasi. Keputusan bisnis tampak seolah berasal darinya, padahal ia tidak pernah menyetujuinya. Sylvie memindai dokumen-dokumen itu satu persatu, menyimpannya dalam format digital, lalu memasukkan versi cetaknya ke map khusus yang ia sembunyikan di loker lama Dimas, loker yang sudah tidak terdaftar aktif. Setiap lembar terasa berat, bukan karena kertasnya, tapi karena konsekuensi yang dikandungnya. Dimas memperhatikannya dari jauh, tidak banyak bicara. Ia tahu Sylvie sedang berada di fase di mana setiap kata bisa mengganggu fokusnya. Ini sudah cukup untuk menunjukkan manipulasi, kata Dimas akhirnya, pelan. Tapi belum cukup untuk menuduh. Aku tahu, jawab Sylvie. Makanya aku simpan dulu. Kalau mereka sadar aku tahu, aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Ucapan itu bukan dramatis. Itu kesimpulan dingin. Sore hari, kantor mulai sepi. Sylvie memilih menyelesaikan satu laporan terakhir sebelum pulang. Saat ia berdiri untuk mengambil map di lemari, pintu ruangannya tertutup sendiri dengan suara keras. Klik. Sylvie menoleh cepat. Ia melangkah ke pintu dan mencoba membukanya. Tidak bergerak. Ia menarik gagang pintu lebih keras. Tetap macet. Jantungnya langsung melonjak. Ruangan itu sunyi. Lampu lorong di luar sudah sebagian mati. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara orang. Sylvie menarik napas, berusaha tenang. Ia mencoba membuka kembali, mendorong dari sisi lain. Tidak bisa. Kunci seperti tertahan dari luar. Detik demi detik terasa menekan. Ingatan tentang papan jatuh, remblong, dan palang parkir menyatu menjadi satu rasa mual yang kuat. Ini bukan jebakan besar. Ini jebakan kecil yang cukup untuk membuat panik. Ia menahan diri agar tidak berteriak. Mengambil ponsel cadangan, ia mengetik pesan singkat ke Dimas. Pintu macet. Aku di kantor. Tidak ada sinyal panik di pesannya. Tapi jari-jarinya gemetar. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah dan kunci diputar. Pintu terbuka. Dimas berdiri di sana, wajahnya tegang. Kunci pengamannya digeser dari luar, katanya pelan setelah memeriksa. Bukan rusak. Sylvie duduk perlahan di kursi, lututnya lemas. Ia menatap pintu itu lama sekali, seolah melihatnya untuk pertama kali. Ini peringatan, katanya akhirnya. Bukan untuk mencelakai, untuk mengingatkan. Dimas tidak menyangkal. Malam itu, Burina menelepon Aditya saat Sylvie ada di ruangan yang sama. Nada suaranya khawatir, penuh perhatian. Menyarankan Sylvie tidak sering pulang malam. Menyebut gedung kantor, tidak aman. Sylvie mendengarkan dari kejauhan, perutnya terasa dingin. Ia sadar sesuatu dengan sangat jelas. Lingkaran mulai menyempit. Bukti digital sudah ada. Dokumen sudah diamankan. Tapi bersamaan dengan itu, ruang geraknya semakin kecil. Sebelum tidur, Sylvie memindahkan satu flash drive ke tas yang selalu ia bawa. Satu lagi ke tempat tersembunyi di luar rumah. Keputusan kecil, tapi penuh risiko. Jika ketahuan, tidak ada jalan kembali. Saat lampu kamar dimatikan, Sylvie berbaring dengan mata terbuka. Ia tidak lagi bertanya apakah Burina ingin mencelakainya. Ia bertanya, berapa lama lagi sebelum percobaan itu tidak lagi gagal. Sylvie tidak sempat benar-benar menenangkan diri setelah malam pintu terkunci itu. Tubuhnya masih menyimpan sisa ketegangan.
seperti kabel yang ditarik terlalu kencang dan belum dilepaskan. Ia tahu satu hal dengan pasti, peringatan sudah diberikan. Dan biasanya, setelah peringatan, akan ada langkah berikutnya. Pagi itu, Bu Rina menelepon langsung. Tidak lewat Aditya, tidak lewat sekretaris. "Sylvie, kita perlu ke gedung lama siang ini," katanya tenang, nyaris ramah. "Ada aset yang harus kamu tanda tangani ulang. Tidak bisa ditunda." Sylvie menggenggam ponsel erat. Gedung lama lagi. Yang minim keamanan. Yang aksesnya terbatas. Ia membuka kalender cepat-cepat, mencari alasan profesional untuk menolak. Tidak ada yang cukup kuat. "Aku bisa kirim tim legal." Sylvie mencoba. "Tidak," potong Bu Rina cepat. Lalu suaranya melunak kembali. "Ini urusan keluarga dan perusahaan. Kamu yang paling tepat." Nada itu familiar. Nada yang dulu sering membuat Sylvie mengalah. Tapi kini, nada itu hanya membuat bulu kuduknya meremang. Ia mengiyakan panggilan itu dengan tenggorokan kering. Dalam perjalanan, Sylvie duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela tanpa benar-benar melihat. Gedung tua itu kembali terbayang. Lorong gelap, plafon rendah, bau lembab. Nalurinya menjerit agar ia tidak masuk. Namun ia juga tahu, menghindar sekarang justru bisa membuatnya semakin terpojok. Setibanya di sana, suasana lebih sepi dari biasanya. Tidak ada satpam di depan. Hanya satu petugas kebersihan di kejauhan. Bu Rina berjalan lebih dulu, seolah sudah hafal setiap sudut. "Kita lewat belakang saja," katanya ringan. Lorong itu sempit, dindingnya kusam. Lampu beberapa mati. Sylvie melangkah hati-hati, memperhatikan setiap suara. Ia merasakan ketegangan di bahunya, napasnya pendek. Setiap langkah terasa seperti memasuki ruang yang salah. Bu Rina berhenti tepat di bawah bagian plafon yang tampak retak. Ia membuka map dan berpura-pura mencari dokumen. "Sebentar ya, Sylvie," katanya. "Tanda tangan di sini saja." Sylvie baru melangkah mendekat ketika suara retakan terdengar. Kerak. Sebelum pikirannya sempat memproses, instingnya bergerak. Sylvie melompat ke samping, refleks yang tidak ia sadari masih ia miliki. Detik berikutnya, potongan plafon runtuh, menghantam lantai tepat di tempat ia berdiri tadi. Debu mengepul. Suara keras menggema di lorong. Sylvie terduduk, jantungnya berdegup liar, telinganya berdenging. Ia terbatuk, napasnya tersengal. Jarak antara dirinya dan kematian barusan hanya satu langkah kecil. Pekerja berlarian datang. Seseorang berteriak panik. Ada yang menyebut ini kecelakaan, ada yang menyalahkan bangunan tua. Bu Rina berdiri sedikit lebih jauh, wajahnya pucat, atau setidaknya terlihat pucat. "Ya Tuhan, Sylvie," katanya, mendekat dengan cepat. "Kamu tidak apa-apa." Sylvie menatapnya. Debu masih menempel di rambutnya, tangannya gemetar hebat. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah mertuanya, mencoba menemukan sesuatu yang bocor dari topeng itu. Tidak ada. Justru ketenangan itulah yang membuat perut Sylvie mual. Perjalanan pulang berlangsung sunyi. Bu Rina terus berbicara tentang keamanan, tentang renovasi yang tertunda, tentang betapa berbahayanya gedung tua itu. Setiap kata terdengar seperti pembenaran yang terlalu siap. Sylvie tidak menanggapi. Di kantor, ia langsung masuk ke ruangannya dan mengunci pintu. Ia duduk di lantai, punggung bersandar ke meja, mencoba menenangkan napas. Tangannya masih gemetar. Kali ini, rasa takutnya berbeda. Ini bukan lagi ketakutan abstrak. Ini kesadaran dingin. Nyawanya benar-benar menjadi target. Ia membuka laptop cadangan dan menandai tanggal hari itu dengan garis tebal di catatan digitalnya. Ia menulis rinci, lokasi, waktu, posisi berdiri, kondisi plafon, siapa yang mengarahkan ke titik itu. Ia menyimpan foto runtuhan yang sempat ia ambil diam-diam. Dimas masuk tak lama kemudian. Begitu melihat wajah Sylvie, ia tidak bertanya. Ia tahu. Ini bukan peringatan lagi, kata Sylvie pelan. Suaranya serak, tapi stabil. Ini percobaan serius. Dimas mengangguk. Dan semakin berbahaya karena bisa selalu disebut kecelakaan. Sylvie memejamkan mata sebentar.
Ada rasa marah yang akhirnya muncul, menembus lapisan takut. Marah karena ia hampir mati. Marah karena masih harus diam. Malam itu, di rumah, Sylvie duduk di kamar mandi lama sekali. Air mengalir tanpa ia sadari. Ia menatap tangannya sendiri, membayangkan jika refleksnya sedikit terlambat. Ia keluar dengan satu keputusan kecil yang berat. Mulai sekarang, ia tidak akan datang kemanapun sendirian tanpa persiapan. Ia menyimpan satu rekaman, satu dokumen, satu cadangan bukti di luar jangkauan siapapun di rumah itu. Saat berbaring, matanya terbuka menatap langit-langit. Sylvie tidak lagi berharap keadaan membaik. Ia hanya berharap bisa bertahan cukup lama. Untuk membuat semua ini berhenti dengan caranya sendiri. Dering logam yang jatuh masih menggema di kepala Sylvie, bahkan setelah tubuhnya aman bersandar di dinding koridor. Debu tipis mengendap di rambutnya, menyelinap ke kerah kemeja, membuat dadanya terasa sesak, bukan karena napas, melainkan karena kesadaran yang kian mengeras. Ini bukan kebetulan. Bukan lagi rangkaian kejadian sial yang bisa ditertawakan sebagai nasib buruk. Seseorang sedang mendorongnya ke sudut. Ia menatap lantai. Troli besi berisi peralatan kantor, yang biasanya tersimpan rapi di gudang, tergeletak miring beberapa sentimeter dari kakinya. Baut pengunci rak di atasnya longgar, satu bahkan nyaris terlepas. Kalau ia terlambat setengah langkah saja, logam itu akan menghantam kepalanya. Tangan Sylvie bergetar saat ia merapikan rambut. Ada panas di tengkuknya, sisa adrenalin yang belum surut. "Sil?" Suara Dimas muncul dari ujung koridor. Ia berlari kecil, wajahnya tegang, mata memeriksa Sylvie dari kepala hingga kaki. "Kamu kenapa?" Sylvie menggeleng, menahan dorongan untuk menangis. "Troli ini dipindahkan," katanya lirih. "Dan raknya dilonggarkan." Dimas berlutut, memeriksa baut dengan jari yang terlatih. Ia menghembuskan napas pendek. "Ini disengaja." Ia menatap Sylvie, suaranya menurun. "Bu Rina ada di gedung tadi." Nama itu menggantung seperti bayangan. Sylvie mengangguk pelan. Ia teringat langkah sepatu yang dikenalnya, tatapan yang terlalu lama, perintah rapat mendadak yang memaksanya melewati koridor sepi ini. Ingatan-ingatan itu kini tersusun rapi, mengerikan dalam keteraturannya. Mereka pindah ke ruang kecil di belakang arsip, pintu ditutup rapat. Sylvie menyeka tangannya dengan tisu, mencoba menenangkan gemetar yang belum mau pergi. Di kepalanya, daftar tanggal dan lokasi berputar, rem mobil, pintu macet, benda jatuh. Polanya tak lagi samar. "Kita harus pindahkan semua," kata Dimas akhirnya. "Sekarang." Sylvie menatapnya. "Semua?" "Rekaman, salinan dokumen, catatanmu. Keluar kantor." Dimas membuka tas ranselnya, mengeluarkan hard drive kecil berwarna hitam. "Aku sudah siapkan enkripsi. Kita salin 2 lapis." Ada bagian dari Sylvie yang ingin menolak, insting lama untuk tetap terlihat normal, tetap berada di wilayah yang dikenalnya. Tapi bagian lain, yang kini lebih lantang, tahu bahwa bertahan di sini berarti memberi kesempatan berikutnya. Mereka bekerja cepat. Sylvie mengeluarkan map tipis dari laci yang terkunci. Jemarinya hafal urutannya. Dokumen kontrak dengan angka yang tak sinkron, memo internal dengan tanggal yang dimajukan, email yang dihapus jejaknya. Setiap berkas yang dipindahkan terasa seperti melepaskan beban sekaligus mengikat risiko baru. Ia menyadari, dengan kejelasan yang dingin, bahwa begitu bukti ini aman di luar, ia tak lagi bisa berpura-pura tidak tahu. Dimas menyambungkan hard drive. Lampu kecil berkedip. "Aku bawa ke lokasi aman. Bukan rumahku, bukan tempat biasa." "Kalau ketahuan?" tanya Sylvie. "Kalau ketahuan, bukti tetap selamat." Dimas menatapnya, tegas namun lembut. "Kamu yang harus selamat." Kata-kata itu menancap. Selamat. Bukan menang. Bukan membalas. Selamat. Saat salinan terakhir selesai, Sylvie menutup laptop dengan klik pelan. Keheningan terasa berat. Dari balik dinding, suara langkah kantor kembali. Normalitas palsu yang terasa menghina. "Sil." Dimas ragu sejenak. "Ada satu hal lagi." Sylvie mengangkat alis. "Bu Rina minta kamu ke ruangannya sore ini." Jantung Sylvie melompat.
Ia membayangkan ruangan itu, tirai setengah tertutup, meja rapi, senyum yang tak pernah mencapai mata. Undangan itu bukan kebetulan. Itu ujian. Atau jebakan. Dia tahu? Tanya Sylvie. Aku nggak yakin. Dimas memasukkan hard drive ke tas. Tapi setelah kejadian barusan, risikonya tinggi. Sylvie berdiri, berjalan mendekati jendela kecil. Cahaya sore memantul di kaca, memecah wajahnya menjadi dua bayangan. Ia merasakan tarikan berlawanan di dadanya. Dorongan untuk menghadapi, menuntut penjelasan, memaksa kebenaran keluar, dan ketakutan yang jujur akan satu langkah ceroboh. Jika ia menghindar, Burina akan menekan lebih keras. Jika ia menghadapi, keselamatannya dipertaruhkan. Pilihan itu tak adil, tapi nyata. Bawa bukti itu pergi, kata Sylvie akhirnya. Suaranya mantap, meski perutnya mual. Aku akan ke ruangan Burina. Dimas menegang. Sendirian. Sylvie mengangguk. Aku akan aktifkan perekam. Ia menyentuh saku jaketnya, memastikan perangkat kecil itu ada. Kalau aku tak keluar dalam 30 menit, kamu hubungi pihak yang kita sepakati. Mereka saling menatap. Ada ketakutan di mata Dimas, tapi juga kepercayaan. Ia mengangguk sekali, lalu pergi tanpa menoleh. Sylvie menarik napas panjang. Di langkah pertamanya menuju ruang Burina, ia menyadari satu hal yang membuat dadanya dingin. Ia tak lagi sekadar mengumpulkan bukti. Ia sedang memasuki permainan yang bisa melukai. Namun untuk pertama kalinya, ia melangkah dengan keputusan sadar. Di depan pintu kayu itu, Sylvie berhenti. Tangannya terangkat, ragu sepersekian detik. Lalu ia mengetuk. Ketukan itu membuka pintu, tapi tidak membuka kebenaran. Sylvie keluar dari ruangan Burina dengan punggung tegak dan senyum tipis yang terasa seperti topeng rapuh. Di dalam, percakapan barusan masih berdengung di telinganya. Kalimat-kalimat manis yang diselipi peringatan, pujian yang berujung perintah. Tak ada ancaman terang-terangan. Justru itulah yang membuatnya ngeri. Semua tersampaikan tanpa harus diucapkan. Begitu pintu tertutup, Sylvie menahan napas. Perekam di sakunya hangat, bekerja diam-diam. Ia melangkah menuju tangga darurat, bukan lift. Setiap anak tangga mengingatkannya bahwa ia masih hidup, dan bahwa hidupnya sedang dipertaruhkan. Di ruang kecil yang disewa Dimas di luar kantor, waktu seolah bergerak lebih pelan. Lampu meja menyala temaram. Di atas meja kayu, bukti-bukti itu terhampar seperti potongan puzzle yang akhirnya saling mengunci. Catatan tanggal dan lokasi insiden ditulis rapi dengan tinta biru. Rekaman CCTV menampilkan bayangan teknisi yang masuk di jam ganjil, lalu Burina yang muncul beberapa menit kemudian. Selalu sendirian, selalu cepat. Dokumen bisnis dengan angka yang dimajukan bertaut dengan memo internal yang direvisi sepihak. Dan kini, rekaman suara dari ruang Burina. Nada rendah, perintah implisit, jeda-jeda yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Sylvie duduk, merapatkan kedua tangan. Tubuhnya lelah, pikirannya tegang seperti senar. Ini lengkap, katanya pelan, seolah takut merusak keseimbangan yang rapuh. Dimas mengangguk, matanya tak lepas dari layar. Lengkap, dan berbahaya. Ia memutar satu klip lagi. Wajah teknisi terlihat jelas. Pria itu, yang selama ini mereka sebut Pak Arman, akhirnya setuju berbicara setelah Dimas menunjukkan jadwal kerja yang dimanipulasi. Bukan pengakuan penuh, tapi cukup untuk mengikat pola. Arman tak datang untuk merusak. Ia datang karena diminta, diarahkan, dan dibayar untuk mengatur ulang. Aku tak mau namanya muncul sekarang, kata Sylvie cepat. Dia saksi, bukan umpan. Setuju. Dimas menutup laptop. Kita lindungi dulu. Keputusan itu mengubah sesuatu di dalam diri Sylvie. Ia menyadari bahwa mengumpulkan bukti berbeda dengan menggunakannya. Yang pertama memberi rasa kendali, yang kedua mengundang risiko nyata. Punggungnya terasa dingin, seolah ada mata yang mengawasi dari balik dinding. Mereka menyusun strategi. Bukan satu jalur, melainkan beberapa. Salinan terenkripsi di 3 lokasi berbeda. Jadwal penyerahan yang tak sinkron. Nama kontak yang disamarkan. Bahkan rute pulang yang diubah setiap hari. Setiap langkah kecil terasa seperti mengikat simpul,
aman, tapi menuntut ketelitian tanpa celah. Kalau kamu menyerahkan ini sendiri, tekanannya terlalu besar, kata Dimas. Kalau bersama-sama, risikonya tersebar. Sylvie menggeleng pelan. Justru itu. Mereka menargetkan aku, bukan kamu. Kalimat itu menohok, tapi jujur. Sylvie merasakannya sejak lama. Tekanan itu personal. Setiap kebetulan selalu terjadi ketika ia sendirian. Setiap dorongan selalu mengarah padanya. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Di luar, hujan tipis mulai turun. Kota tampak biasa saja, padahal hidupnya tidak. Aku akan menyerahkan bukti lewat perantara, katanya akhirnya. Bukan tatap muka. Bukan waktu yang bisa ditebak. Dimas menatapnya. Ragu. Perantara siapa? Pihak yang tak bisa mereka tekan dengan cara yang sama. Sylvie menarik napas. Dan aku akan memberi sinyal lebih dulu. Potongan kecil, cukup untuk menunjukkan bahwa aku tidak menggertak. Ada jeda. Strategi itu berisiko. Memberi sinyal berarti mengundang reaksi. Tapi menahan semuanya juga berarti memberi waktu bagi lawan untuk bergerak lebih dulu. Bagaimana dengan keselamatanmu? Tanya Dimas. Sylvie menyentuh saku jaketnya lagi, memastikan perekam cadangan ada. Aku akan menghilang dari pola. Cuti mendadak. Ponsel sekunder. Lokasi berubah. Ia berhenti, lalu menambahkan dengan suara lebih pelan, aku tidak ingin jadi korban yang rapi. Malam makin larut ketika mereka berpisah. Sylvie berjalan sendirian menuju mobil. Kali ini bukan mobilnya. Ia memeriksa sekeliling. Refleks yang kini otomatis. Setiap bunyi membuatnya menegang. Setiap bayangan terasa terlalu dekat. Tapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang baru. Tekad yang lebih dingin, lebih terukur. Di apartemen sewaan, Sylvie menata bukti terakhir ke dalam map kecil. Bukan yang paling lengkap, melainkan yang paling aman untuk dilepas pertama. Ia menulis pesan singkat tanpa nama, tanpa emosi, hanya fakta. Jarinya berhenti sejenak di atas tombol kirim. Jika ia menekan tombol itu, permainan berubah. Tidak ada jalan kembali ke ketidaktahuan. Sylvie menatap layar. Lalu, dengan napas yang ditahan, ia menjadwalkan pengiriman. Bukan sekarang, tapi dini hari. Keputusan kecil. Risiko besar. Lampu padam. Dalam gelap, Sylvie berbaring tanpa benar-benar tidur, mendengarkan hujan dan detak jantungnya sendiri. Menunggu reaksi dari langkah yang baru saja ia ambil. Keputusan kecil itu, menjadwalkan pengiriman dini hari, menggantung seperti awan gelap di atas kepala Sylvie. Ia terbangun dengan perasaan seolah rumahnya sendiri telah berubah menjadi lorong sempit tanpa pintu keluar. Setiap bunyi kayu mengembang, setiap hembusan angin dari jendela, membuat napasnya terhenti sepersekian detik. Ketakutan kini tidak lagi abstrak. Ia punya berat, punya alamat. Pagi itu, Sylvie turun tangga rumah dengan langkah pelan. Aditya sudah berangkat lebih dulu, meninggalkan meja makan yang belum sempat dirapikan. Ia memegang ponsel cadangan di saku, mode senyap, perekam siap. Bukan karena ia merencanakan apapun, melainkan karena nalurinya tak lagi mau kompromi. Di belokan tangga, ia merasakan kehadiran itu sebelum melihatnya. Aroma parfum yang terlalu familiar. Langkah kaki yang berhenti tepat di belakangnya. Sylvie menoleh, dan Bu Rina berdiri di sana dengan senyum tipis yang tidak mencapai mata. Pagi, kata Bu Rina, datar. Sylvie membalas anggukan, memilih turun satu anak tangga lagi. Jarak itu terasa salah. Terlalu dekat. Ia hendak membuka mulut, entah untuk menyapa atau meminta izin lewat, ketika dorongan itu datang. Bukan kuat, tapi tepat. Tepat di punggung. Tepat saat berat badannya berpindah. Dunia menyempit. Pegangan tangga licin oleh keringat di telapak tangannya. Sylvie terhuyung. Lututnya membentur anak tangga. Napasnya tersedak. Ia mencengkeram besi dingin itu dengan segenap tenaga. Bahunya terantuk dinding. 1 detik lebih lama, dan tubuhnya akan meluncur ke bawah. Jangan berpura-pura lemah. Suara Bu Rina menyusul, rendah dan dingin. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Sylvie tidak menjawab. Ia hanya bertahan. Di saku, ponsel merekam, sebuah keajaiban kecil di tengah kepanikan.
Jantungnya berdebar begitu keras hingga ia takut mikrofon menangkapnya lebih jelas daripada kata-kata. Kau terlalu jauh, lanjut Burina. Hentikan sekarang. Atau aku yang menghentikanmu. Sylvie menelan ludah. Kata-kata itu bukan ancaman berlapis gula. Tidak ada metafora. Tidak ada basa-basi. Ia merasakan perubahan di dalam dirinya. Ketakutan yang selama ini ditahan rapi kini retak. Dan dari retakan itu keluar kejernihan yang menyakitkan. Ini bukan permainan kuasa. Ini soal bertahan hidup. Ia menggeser tubuhnya, berdiri tegak dengan napas terputus-putus. Jangan sentuh aku, katanya akhirnya. Suaranya lebih pelan dari yang ia inginkan, tapi cukup jelas. Burina tersenyum kecil, lalu melangkah pergi seolah tak terjadi apa-apa. Tangga kembali sunyi, menyisakan getar di kaki Sylvie. Ia menunggu sampai langkah itu benar-benar menjauh sebelum berani duduk di anak tangga. Punggung menempel dinding. Tangannya gemetar saat mematikan perekam. Beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka. Aditya kembali. Wajahnya terkejut melihat Sylvie duduk di tangga dengan mata memerah dan lutut memar. Sil? Kenapa? Jatuh. Sylvie memotong cepat. Kebohongan itu keluar otomatis. Refleks lama yang ingin melindungi semua orang sekaligus menghancurkan diri sendiri. Aditya berjongkok, menatap wajahnya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang tidak cocok. Bukan luka di lututnya, melainkan ketegangan di rahangnya. Cara matanya menolak bertemu. Kamu ketakutan, katanya pelan. Bukan tuduhan. Pengamatan. Sylvie menggeleng, lalu berhenti. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan kebisuan menjawab. Ketika ia akhirnya menatap Aditya, ketakutan itu ada, telanjang, tak disembunyikan. Aditya terdiam. Sebuah garis khawatir muncul di dahinya. Ada yang mengancammu? Tanyanya. Sylvie tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, berjalan ke kamar, mengunci pintu. Di dalam, ia memutar ulang rekaman. Suara Burina jelas. Terlalu jelas. Ia menyimpan file itu ke folder tersembunyi, lalu ke penyimpanan kedua. Tangannya berhenti di atas layar. Ragu. Di luar, Aditya mengetuk sekali. Kalau kamu tidak aman, katanya dari balik pintu, aku perlu tahu. Sylvie memejamkan mata. Mengatakan sebagian berarti membuka pintu yang tak bisa ditutup kembali. Mengatakan semuanya berarti memicu badai. Ia memilih yang paling kecil dan paling berisiko. Ia membuka pintu, menunjukkan lututnya, menunjukkan wajahnya. Aku hampir jatuh, katanya. Dan aku tidak sendirian di tangga. Aditya menarik napas panjang. Ia tidak bertanya lagi. Tidak membantah. Hanya satu kalimat keluar, pelan tapi tegas. Kita tidak bisa pura-pura lagi. Malamnya, Sylvie duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Rekaman ancaman itu sudah siap. Cukup satu ketukan untuk dilepas sesuai jadwal. Ia menatap jam. Dini hari semakin dekat. Keputusan kecil itu kini berdenyut, menuntut keberanian yang lebih besar dari sebelumnya. Sylvie menggeser pengaturan. Bukan kirim otomatis, melainkan tunda, 2 jam. Risiko bertambah. Tapi ia butuh satu hal lagi, memastikan Aditya tidak berada di jalur bahaya yang sama. Dengan jari yang masih gemetar, ia menyimpan rekaman itu ke satu lokasi tambahan, tempat yang tak seorang pun duga, lalu mematikan lampu. Dalam gelap, Sylvie berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan langkah di rumah yang terasa asing. Ancaman kini sudah menyentuh kulit. Dan ia tahu, langkah berikutnya, sekecil apapun, akan menentukan siapa yang jatuh lebih dulu. 2 jam penundaan itu terasa seperti berdiri di tepi jurang sambil menghitung napas. Sylvie tidak tidur. Ia duduk di meja kerja dengan lampu redup, memandangi folder yang hanya berisi sebagian dari kebenaran, potongan rekaman, satu dokumen yang dimanipulasi, dan catatan tanggal yang rapi. Bukan semua. Sengaja. Ia tahu, membuka seluruh kartu sekaligus akan memicu sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Yang ia butuhkan malam ini adalah reaksi. Pagi merambat masuk melalui celah tirai ketika ia memutuskan bergerak. Sylvie memilih ruang makan sebagai panggung. Tempat yang paling aman, secara kasat mata, tapi paling berbahaya secara emosional. Burina duduk dengan sikap biasa,
membaca koran, seolah dunia tidak pernah berusaha menjatuhkan siapapun dari tangga. "Bu," kata Sylvie, suaranya tenang dengan susah payah. Ia meletakkan ponsel di atas meja, layar menyala. "Aku ingin bicara." Bu Rina melirik, lalu tersenyum kecil. "Tentang apa?" Sylvie menggeser ponsel itu sedikit. Sebuah klip pendek diputar, rekaman suara teknis yang gugup, potongan CCTV buram yang menunjukkan pergerakan di jam ganjil, dan satu halaman dokumen dengan angka yang tak sinkron. Cukup untuk menyengat. Tidak cukup untuk membunuh. Senyum Bu Rina memudar, digantikan ketegaran yang dingin. "Kau menuduh?" tanyanya, ringan tapi berbahaya. "Aku bertanya," jawab Sylvie. "Kenapa ini ada? Kenapa namaku yang selalu berada di tempat yang salah pada waktu yang salah?" Keheningan mengembang. Detik berlalu, dan topeng itu, yang selama ini rapi, retak. Bu Rina berdiri, kursi berderit pelan. Ia mencondongkan tubuh, jarak mereka menyempit. "Hentikan," katanya, rendah. "Kau belum paham permainan ini." Sylvie tidak mundur. "Aku paham satu hal," katanya. "Ada pola. Dan pola itu mengarah ke satu orang." Bu Rina tertawa kecil, lalu suaranya berubah. Tidak lagi tersenyum. "Kalau kau terus," katanya, menatap lurus, "aku akan menyelesaikan semuanya malam ini." Kalimat itu jatuh seperti benda tumpul. Tidak ada kiasan. Tidak ada penyangkalan. Sylvie merasakan dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Ia menekan ibu jari ke tepi meja agar tidak gemetar. "Itu ancaman," katanya pelan. "Anggap saja peringatan," jawab Bu Rina, lalu berbalik pergi, langkahnya mantap. Di ambang pintu, Aditya berdiri. Wajahnya pucat. Ia jelas mendengar. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tatapan ibu dan anak bertemu. Sesaat yang menggantung, rapuh, dan penuh sesuatu yang tak pernah diucapkan. Bu Rina melangkah melewati Aditya tanpa menoleh. "Bu," Aditya memanggil, tapi suaranya patah. Setelah pintu tertutup, ruang makan terasa hampa. Aditya menatap Sylvie, napasnya cepat. "Apa maksudnya, menyelesaikan semuanya?" tanyanya. "Bukan marah. Takut." Sylvie menelan ludah. Inilah garis yang ia gambar semalam. Ia tidak akan membuka semua, tapi ia tidak akan berbohong. "Ancaman," katanya jujur. "Dan ini bukan yang pertama." Aditya mengusap wajah, kebingungan berubah jadi konflik. "Ibu tidak." Kalimat itu terhenti. Ia menggeleng, seperti mencoba mengusir sesuatu yang baru saja tumbuh di kepalanya. "Aku dengar sendiri." Keputusan kecil Sylvie berubah arah. Ia mengeluarkan satu bukti tambahan. Rekaman suara ancaman dari tangga, dipotong pendek. Ia menekan putar. Ruangan menahan napas. Wajah Aditya runtuh perlahan, bukan karena kebencian, tapi karena kehilangan gambaran lama tentang seseorang yang ia kenal. "Aku perlu waktu," katanya akhirnya, suara serak. "Tapi kamu tidak aman." "Aku tahu," jawab Sylvie. Siang menjelang dengan ketegangan yang tak surut. Sylvie memindahkan tas kecil berisi salinan bukti ke laci dapur yang jarang dibuka. Bukan tempat aman, tapi dekat. Dimas mengirim pesan singkat, "Lokasi cadangan siap. Kapanpun." Sylvie membalas satu kata, "Tunda." Sore hari, Bu Rina kembali. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya ketenangan yang lebih menakutkan. Ia berbicara pada Aditya dengan nada biasa, menanyakan makan malam, membahas jadwal. Sylvie menyadari, topeng itu tidak hilang. Ia dipakai ulang, lebih rapat. Saat senja turun, Aditya mendekati Sylvie di dapur. "Kita tidak boleh berpisah malam ini," katanya. "Aku akan di rumah." Sylvie mengangguk, tapi pikirannya bergerak lebih cepat. Ia mengaktifkan satu pengaturan baru di ponsel. Pengiriman otomatis akan aktif jika sensor lokasi mendeteksi perubahan mendadak. Risiko bertambah. Namun ancaman sudah terlalu dekat untuk menunggu. Malam turun, dan rumah berubah menjadi medan sunyi. Sylvie menatap pintu kamar Bu Rina yang tertutup. Ia menyadari satu hal yang menusuk. Menantang dengan bukti sebagian telah membuka sesuatu yang tak bisa ditutup kembali. Topeng sudah terbuka, dan di baliknya,
ada niat yang tak lagi sabar. Dengan tangan dingin, Sylvie mengunci pintu kamarnya dari dalam, lalu memindahkan satu benda kecil ke bawah bantal, ponsel cadangan, perekam aktif. Keputusan kecil. Berisiko. Tapi malam ini, ia memilih berjaga, bukan menunggu. Malam menutup rumah itu seperti penutup peti, rapat, sunyi, dan menyisakan napas yang terdengar terlalu keras. Sylvie terjaga, punggungnya menempel ke sandaran ranjang, ponsel cadangan di bawah bantal masih merekam. Setiap detik setelah ancaman sore tadi terasa memanjang, seolah waktu sengaja melambat untuk menguji keberaniannya. Ia tahu, topeng sudah terbuka, dan orang yang topengnya terlepas jarang berhenti di kata-kata. Langkah kaki terdengar di koridor. Bukan langkah ragu. Tegas. Terarah. Sylvie berdiri, membuka pintu kamar sedikit, cukup untuk melihat bayangan bergerak menuju ruang kerja di lantai bawah. Jantungnya berdebar, tapi pikirannya jernih dengan cara yang mengerikan. Ini dia. Ia menyusul, menjaga jarak. Ruang kerja menyala setengah, lampu meja memotong gelap dengan cahaya kuning. Bu Rina berdiri membelakangi pintu, membuka laci besi. Sylvie berhenti di ambang, menarik napas. Bu, katanya, kita perlu berhenti. Bu Rina menoleh perlahan. Di tangannya, sebuah benda berat, paperweight marmer yang biasa menghiasi meja. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Kau yang memulai, katanya. Dan kau yang mengakhiri. Sylvie melangkah mundur setengah langkah. Ponsel di saku jaketnya menyala. Indikator pengiriman otomatis aktif. Ia mengulur waktu. Aku sudah menyerahkan sebagian bukti, katanya, setengah benar. Jika aku terluka. Diam. Bu Rina mengangkat benda itu. Tidak ada keraguan di matanya. Hanya keputusan. Sylvie berbalik, berlari. Marmer menghantam rak buku di belakangnya. Kayu retak, buku berhamburan. Bunyi itu memecah malam. Sylvie tersandung, lututnya membentur lantai, rasa sakit meledak. Ia berguling, bangkit, napas terengah. Bu Rina sudah di atasnya, tangan terangkat lagi. Dalam sepersekian detik, Sylvie menyadari sesuatu yang menenangkan sekaligus mengerikan. Ketakutannya telah mencapai batas. Di atas batas itu, ada keteguhan. Ia menangkis dengan lengan, marmer menghantam meja, getarnya menjalar ke tulang. Ia menjerit, bukan karena sakit semata, melainkan karena marah yang akhirnya menemukan suara. Cukup, teriak Sylvie. Pintu depan dibuka keras. Suara langkah cepat menyusul, disertai teriakan perintah. Keamanan. Letakkan benda itu. Bu Rina membeku. Dimas masuk pertama, wajahnya tegang, diikuti dua petugas keamanan gedung yang mengenakan rompi. Di belakang mereka, Aditya muncul, wajahnya hancur melihat pemandangan itu. Sylvie berdiri goyah, lengan gemetar, mata tak lepas dari ibu mertuanya. Bu Rina tersenyum tipis, lalu tertawa pendek. Kau menyiapkan panggung, katanya pada Sylvie. Cerdas. Bukan panggung, jawab Sylvie, suaranya serak tapi teguh. Ini perlindungan. Petugas mendekat, tangan terangkat. Bu Rina melirik ke arah pintu, sebuah refleks terakhir, lalu menurunkan marmer itu. Bunyi benda jatuh ke lantai terdengar berat. Final. Sirene mendekat dari kejauhan. Sylvie merasakan lututnya melemah. Dimas meraih bahunya, menopang. Sudah aman, katanya cepat. Aku aktifkan protokol saat sensor lokasi bergerak. Polisi tiba, mengambil alih. Sylvie menyerahkan ponsel, rekaman malam ini, rekaman tangga, catatan harian yang rapi, dokumen manipulasi, dan daftar saksi. Dimas menyerahkan salinan digital dari lokasi cadangan. Teknisi yang dulu gemetar kini berdiri di sudut, siap memberi kesaksian. Bukti tidak lagi berserak, ia menyatu, berat, tak terbantahkan. Bu Rina diborgol di tempat. Ia menatap Aditya sekali, tatapan yang dulu penuh kuasa kini kosong. Aditya tidak mendekat. Ia berdiri di sisi Sylvie, tangannya bergetar, tapi ia tetap di sana. Saat pintu ditutup dan sirene menjauh, rumah itu akhirnya mengembuskan napas. Sylvie duduk di sofa, dibalut selimut tipis. Lengan kirinya memar, lututnya berdarah ringan.
Polisi mencatat, bertanya, memastikan. Sylvie menjawab pelan. Setiap kata seperti menurunkan beban bertahun-tahun. Ketika semuanya selesai, Dimas pamit, keamanan berjaga di luar. Tinggal Sylvie dan Aditya di ruang yang kembali sunyi. Sunyi yang berbeda. Aku minta maaf, kata Aditya akhirnya. Aku seharusnya percaya lebih cepat. Sylvie menatap tangannya sendiri. Aku juga minta maaf, katanya. Aku menunggu terlalu lama. Ia bangkit perlahan, mengambil ponsel cadangan dari bawah bantal yang tadi terbawa ke ruang tamu. Pengiriman otomatis telah berhenti, karena ancaman sudah tercatat secara resmi. Keputusan kecil berikutnya menunggu. Apakah ia akan kembali ke rumah ini besok, atau memilih tempat lain untuk bernapas? Sylvie memandang pintu, lalu Aditya. Malam ini, katanya pelan, aku butuh ruang. Aditya mengangguk, menahan air mata. Sylvie melangkah ke kamar tamu, mengunci pintu dari dalam, bukan karena takut lagi, melainkan karena memilih. Di balik pintu itu, ia menyadari satu hal yang belum selesai, hidup setelah selamat. Dan itu, entah kenapa, terasa sama menegangkannya. Pagi setelah malam penangkapan terasa aneh, terlalu terang untuk sebuah rumah yang baru saja menjadi saksi niat membunuh. Sylvie bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat, memori kejadian semalam masih menempel seperti debu halus yang tak mau luruh. Ia duduk di tepi ranjang kamar tamu, mengatur napas, merasakan denyut di lengannya yang memar. Rasa sakit itu nyata, namun berbeda, tidak lagi menakutkan, lebih seperti penanda bahwa ia masih hidup. Proses hukum bergerak cepat. Pagi itu, telepon dari penyidik datang dengan nada formal. Penahanan sementara, barang bukti diterima, saksi dijadwalkan. Sylvie mencatat waktu dan nama, kebiasaan yang kini berubah fungsi, bukan lagi untuk bertahan, melainkan untuk menata. Setiap kata resmi itu menenangkan sekaligus menegangkan. Keadilan bukanlah garis akhir, melainkan lorong panjang yang menuntut stamina. Di ruang tamu, Aditya duduk dengan bahu jatuh. Semalam ia hampir tidak tidur. Wajahnya menyimpan kelelahan dan sesuatu yang lebih berat, penyesalan. Ketika Sylvie masuk, ia berdiri refleks, seolah ingin mengatakan banyak hal sekaligus. Aku salah, katanya akhirnya, suaranya rapuh. Aku membelanya terlalu lama. Aku menutup mata karena dia ibuku. Sylvie mengangguk. Ia tidak ingin memarahi, tidak juga ingin menghibur berlebihan. Aku tahu, jawabnya. Dan itu sebabnya aku perlu batas. Kata itu menggantung di udara, tegas namun tidak kejam. Mereka duduk berhadapan. Sylvie menyampaikan keputusannya dengan tenang. Urusan perusahaan akan berdiri sendiri, dengan struktur dan pengawasan yang jelas. Tidak ada lagi percampuran agenda keluarga. Akses diubah, kewenangan dirapikan, dan komunikasi resmi dipulihkan. Aditya mendengarkan, mengangguk, menahan diri untuk tidak membantah, sebuah perubahan kecil yang penting. Aku akan dukung, katanya. Kalau kamu izinkan. Dukung dengan hormat, balas Sylvie. Bukan dengan perlindungan buta. Aditya menerima itu. Untuk pertama kalinya, Sylvie melihatnya bukan sebagai suami yang terjebak di tengah, melainkan sebagai seseorang yang sedang belajar menata ulang kesetiaan. Siang hari, Sylvie kembali ke kantor dengan pengawalan sementara. Ruangannya terasa asing, kursi yang sama, meja yang sama, tetapi energi berbeda. Dimas menunggunya di depan pintu, secangkir kopi hangat di tangan. Ia tidak bertanya hal-hal sensasional. Ia hanya berkata, pelan-pelan. Mereka duduk, menyusun prioritas. Dimas membantu memetakan ulang proyek yang sempat terganggu, menyaring pesan masuk, dan menunda rapat yang tidak mendesak. Kehadirannya stabil, tidak mendesak Sylvie untuk kuat, tidak pula mengasihani. Ketika Sylvie terdiam lebih lama dari biasanya, Dimas memberi ruang. Ketika ia butuh fokus, Dimas menahan dunia di luar pintu. Ada satu keputusan yang sebaiknya kamu ambil hari ini, kata Dimas, menunjuk papan jadwal. Bukan karena orang lain. Karena kamu. Sylvie tahu yang ia maksud. Penunjukan penjabat sementara untuk satu divisi yang dulu berada di bawah bayang-bayang Bu Rina. Keputusan itu berisiko, mengubah peta internal di saat emosi masih rapuh. Namun menunda berarti membuka celah lama.
Sylvie menandatangani surat itu. Tangannya sempat ragu, lalu mantap. Sebuah langkah kecil menuju pemulihan yang nyata. Sore menjelang, telepon dari penyidik kembali masuk. Ada jadwal pemeriksaan lanjutan. Ada kemungkinan tekanan publik. Sylvie menutup mata sejenak, membiarkan berat itu singgah tanpa menguasai. Ia sudah melewati yang terburuk. Kini tantangannya berbeda. Menjaga diri tetap utuh saat semua mata menatap. Di rumah, Sylvie memilih tidak kembali ke kamar utama. Ia mengemasi barang secukupnya, memindahkan diri ke apartemen kecil yang jarang dipakai. Keputusan sementara, katanya pada Aditya. Batas, lagi-lagi, bukan hukuman. Perlindungan. Malam turun dengan sunyi yang lebih ramah. Sylvie duduk di balkon apartemen, angin mengusap wajahnya. Dimas mengirim pesan singkat, besok aku temani rapat. Kamu tidak sendirian. Sylvie tersenyum tipis. Namun ketenangan itu rapuh. Di ponselnya, sebuah email baru masuk, tanpa nama pengirim, hanya satu kalimat. Tidak semua yang terlibat sudah terlihat. Jantung Sylvie berdebar. Ia menatap layar lama, menimbang apakah ini gertakan atau peringatan. Keputusan kecil berikutnya menunggu di ujung malam, mengabaikan dan fokus pada pemulihan, atau membuka satu pintu lagi yang berpotensi mengguncang keseimbangan yang baru saja ia bangun. Email tanpa nama itu tidak pernah mendapat balasan. Pagi berikutnya, Sylvie menutup layar ponsel dan memilih bergerak. Dampak dari malam-malam panjang tidak lagi berbentuk ketakutan, melainkan kebutuhan untuk memastikan semuanya benar-benar selesai. Ia berdiri di ruang rapat kecil apartemennya, menatap papan rencana yang baru ia susun, bukan daftar ancaman, melainkan langkah perlindungan. Sistem keamanan diperkuat, dimulai dari hal paling dekat, dirinya sendiri. Sylvie mengganti rutinitas, memasang pengamanan digital berlapis, dan menjadwalkan pendampingan profesional untuk sementara waktu. Keputusan-keputusan itu tidak terasa seperti pelarian, melainkan penegasan. Ia tidak bersembunyi, ia mengatur jarak agar bisa bernapas. Di perusahaan, perubahan berjalan terstruktur. Akses lama ditutup, audit internal selesai, dan sistem pelaporan baru dipasang. Dimas memimpin implementasi dengan ketenangan yang konsisten, menjelaskan tanpa menggurui, menahan tekanan eksternal agar tidak langsung menghantam Sylvie. Setiap kali Sylvie ragu, Dimas mengingatkan tujuan yang lebih sederhana dari sekadar aman, berfungsi tanpa rasa takut. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi, kata Dimas suatu sore, ketika Sylvie menatap laporan keamanan yang tebal. Sekarang kita memastikan ini berkelanjutan. Sylvie mengangguk. Ia belajar menerima bantuan tanpa merasa kehilangan kendali. Pelajaran yang datang terlambat, tapi tepat waktu. Proses hukum terhadap Bu Rina berjalan sesuai jalur. Berkas lengkap, saksi hadir, bukti kokoh. Tidak ada lagi pesan samar, tidak ada lagi bayangan di koridor. Ketika kabar penahanan lanjutan tiba, Sylvie merasakan sesuatu yang tak ia duga. Bukan kemenangan, melainkan kelegaan yang sunyi. Ia tidak lagi menunggu malam dengan waspada. Hubungannya dengan Aditya bergerak pelan. Seperti orang belajar berjalan di lantai yang baru dibersihkan. Hati-hati, tapi jujur. Mereka berbicara tanpa nada tinggi, tanpa pembelaan refleks. Aditya mengakui keterlambatannya melihat bahaya. Sylvie mengakui kebiasaannya menanggung sendiri. Batas yang dulu hanya kata kini menjadi praktik. Jadwal terpisah, ruang pribadi dihormati, dan satu kesepakatan tegas. Tidak ada kontak dengan Bu Rina, langsung atau tidak langsung. Kita bisa pelan, kata Aditya suatu malam, duduk berseberangan di meja makan apartemen Sylvie. Kalau kamu mau. Pelan itu baik, jawab Sylvie. Selama jelas. Kejelasan itu, anehnya, menenangkan keduanya. Hari-hari berikutnya diisi keputusan kecil yang konsisten. Sylvie kembali memimpin rapat besar, bukan dengan nada defensif, melainkan fokus. Ia menetapkan standar keamanan sebagai bagian dari budaya kerja, bukan respons darurat. Ia menunjuk tim khusus, membagi kewenangan, dan, yang paling sulit, mempercayai sistem yang ia bangun. Di sela-sela itu, ia memberi ruang pada dirinya sendiri. Konseling bukan lagi kewajiban, melainkan pilihan. Luka lama, diremehkan, disangkal, didorong ke tepi, tidak ditutup paksa. Ia diakui,
diberi nama, lalu dilepas perlahan. Sore terakhir sebelum kembali ke rumah utama, Sylvie berdiri di balkon, memandang kota yang bergerak tanpa tahu apa yang telah ia lalui. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Dimas tentang audit final yang lulus tanpa catatan kritis. Ia tersenyum, bukan karena segalanya sempurna, melainkan karena ia tahu cara menjaga ketidaksempurnaan tetap aman. Sylvie mengemas barang-barangnya dengan rapi. Ia memutuskan kembali, bukan sebagai pengulangan, tetapi sebagai pilihan sadar. Rumah tidak lagi menjadi tempat ancaman. Ia menjadi ruang dengan aturan yang jelas. Ketika Aditya membantunya memindahkan kotak terakhir, tidak ada janji besar yang diucapkan. Hanya kesepakatan sederhana untuk terus berbicara. Malam itu, Sylvie mengunci pintu, lalu memeriksa sistem keamanan yang menyala hijau di panel. Ia mematikan lampu, duduk di tepi ranjang, dan menarik napas panjang. Tidak ada ketukan di koridor. Tidak ada langkah yang membuat jantungnya melonjak. Ia membuka buku catatan yang dulu berisi tanggal-tanggal bahaya. Halaman terakhir kini kosong. Dengan pena, Sylvie menulis satu kalimat pendek, bukan sebagai mantra, melainkan penanda, "Aku aman, karena aku menjaga batas." Ponselnya bergetar sekali, pengingat untuk rapat esok pagi. Sylvie tersenyum kecil, menutup buku, dan mematikan lampu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak berjaga. Ia memilih tidur, percaya pada sistem yang ia bangun, pada orang-orang yang ia pilih, dan pada dirinya sendiri yang akhirnya berdiri utuh. Cerita itu selesai bukan dengan ledakan, melainkan dengan ketenangan yang dijaga. Dan di ketenangan itu, Sylvie melangkah ke hidup baru, nyawanya terlindungi, harga diri utuh, batas pribadinya tegak, siap menghadapi masa depan tanpa menoleh ke bayangan lama. Cerita Sylvie mengingatkan kita bahwa bahaya sering datang bukan dari orang asing, melainkan dari orang terdekat yang kita percayai. Dengarkan intuisi, sekecil apapun suaranya, dan jangan menunda untuk menetapkan batas ketika harga diri dan keselamatan dipertaruhkan. Keberanian bukan berarti melawan sendirian, melainkan berani mencari bantuan, mengumpulkan bukti, dan memilih melindungi diri tanpa rasa bersalah. Terima kasih telah menemani perjalanan Sylvie dari ketakutan menuju keteguhan. Semoga kisah ini memberi kekuatan untuk menjaga diri, menghormati batas pribadi, dan percaya bahwa hidup yang aman dan bermartabat selalu layak diperjuangkan. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap jaga diri dan hati.